Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga kita senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat, seperti biasa kita sharing tentang paham Wahabi. Nah, di sini kita akan sharing sedikit tentang yang saya alami dulu semasih dalam tahap seperti tahap ataupun kelasnya kawan-kawan kita yang mengikuti kajian Wahabi, yang mana nama sekarang itu mungkin lebih masyhur manhaj salaf ataupun kajian sunnah dan lain sebagainya. Nah, dulu saya pun sewaktu di tahap pertama kali menghafal hadis, wah itu bangganya luar biasa. Dan mungkin saya mendengar ceramah orang lain aja bukan ingin menyimak, akan tetapi ingin meluruskan selalu. Itulah. Jadi ketika misalkan hadis, kan apalagi kita hadis menghafal daripada perawinya, kemudian kita hafal datangnya hadis, misalkan dari mana diambilnya gitu kan. Misalkan seumpama kan an Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratu ila Allah wa rasul. Ya, pokoknya gitu-gitulah ya. Seakan-akan karena kita banyak hafalan hadis ini, kita itu memang di tahap pertama itu ada rasa kesombongan, sehingga kalau orang lain itu rasanya tidak ada. Ya, karena kita ya padahal kan baru hafal hadis itu kan, karena di waktu itu kita belum tahu bahwasanya memang ternyata ilmu hadis itu sendiri tidak cukup dengan menghafal matan, menghafal perawinya, kemudian menghafal terjemahan ataupun maknanya. Akan tetapi kita harus menguasai 12 cabang ilmu Arabiah, karena kan hadis ataupun Al-Quran kan itu jelas berbahasa Arab. Nah, untuk menguasai bahasa Arab sebagaimana yang tertulis dalam kitab Matam Mimah dalam pembelajaran ilmu nahwu, itu di situ dikatakan ada 12 cabang ilmu Arabi, misalkan seperti nahwu, sharaf, balaghah, bayan dan lain sebagainya. Nah, sementara kebanyakan kawan-kawan kita yang hanya metode kembali kepada Al-Quran dan hadis itu hanya menghafal hadis, menghafal makna, akan tetapi lafaz-lafaz taradud, makna-makna mustarak itu kebanyakan tidak dipelajari, sehingga apa yang terjadi ya salah pun dianggap betul. Jadi kan itulah penyebab kesombongan kita kalau misalkan kita tidak terus belajar, sehingga benar seperti apa yang Ali bin Abi Thalib katakan, ada 3 tahap yang akan dicapai oleh para pembelajar ataupun penuntut ilmu. Yang pertama, mereka tahap pertama itu akan sombong seperti yang kita ceritakan tadi. Kemudian tahap yang kedua, disitulah mulai tawadu. Bagaimana tawadu? Sudah mulai mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak merasa paling betul. Kalau yang tahap ketiga ini yang luar biasa, memang dia itu sudah merasa tidak tahu apa-apa lagi, sehingga dia terus belajar kepada pendapat ini, pendapat itu, pendapat sana, pendapat sini, sehingga semua dia pelajari, semua dia gali ilmu-ilmu agama. Jadi buat para sahabat jangan sampai terjebak ya atas apa yang sudah melanda bagi kawan-kawan kita untuk saat ini. Jadi itu aja sharing kita hari ini teman-teman ya. Kita di sini sudah siap, kalian caci, kalian maki, terserah. Karena saya juga pernah merasakan tahap di mana saya mengalami tahap yang kalian alami saat ini.